Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah, yang semoga Allah rahmati, seluruh karyawan yang ada di kantor Dirjen Pajak yang semoga Allah sayangi. Alhamdulillah, tentunya kita selalu bersyukur apapun kondisi yang Allah berikan kepada kita. Betul, hari ini kita mendapatkan ujian dan mendapatkan keterbatasan, tapi kita tahu bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Allah itu sempurna di dalam nama, sempurna di dalam sifatnya, sempurna dalam ketentuan takdirnya, dan apapun yang ia perbuat. Barang siapa yang dia berharap kepada Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa, dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Banyak untaian kenikmatan yang besar Allah berikan kepada kita. Ujian itu sebagaimana bintang. Adapun nikmat yang Allah berikan itu laksana matahari yang bersinar penuh pada kehidupan. Dan inilah yang menjadikan kita, semoga memori pikiran kita, hati dan jiwa kita tidak hanya berkonsentrasi memikirkan setitik bintang yang ada pada kehidupan kita ketika diberikan ujian, tapi juga kita harus senantiasa memori kita ingat pada jutaan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang mukmin itu sejatinya ada yang kuat iman, ada yang lemah iman. Yang kuat iman itu memiliki karakteristik, yang lemah iman itu memiliki karakteristik. Rasulullah mengatakan, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Sesungguhnya ada di antara orang yang beriman, karena mungkin lemah imannya, maka dia itu senang ketika mendapatkan tambahan finansial, senang apabila mendapatkan tambahan finansial semata. Tapi ada orang yang beriman, kata Rasulullah, saking kuatnya iman, maka dia itu senang mendapatkan ujian sebagaimana orang yang lemah iman mendapatkan material. Memang untuk mendapatkan kekuatan iman yang digambarkan Nabi pada hadis ini tidak gampang. Tapi semoga kita senantiasa berhasil menempa hati kita, bukan hanya bersyukur ketika lapang, maka itu biasa. Tapi yang istimewa adalah bersyukur ketika diuji, maka itulah yang luar biasa. Apapun kondisinya, kita tentunya tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah, karena syukurnya manusia, syukurnya satu kaum, syukurnya satu bangsa, itulah yang akan menurunkan pertolongan sebagaimana air hujan yang turun dari pintu-pintu langit. Kepada Allah kita bergantung, dan kepadanya kita mengharapkan urusan kita dimudahkan olehnya. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham betul bahwasanya materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini, siang ini, merupakan materi yang apabila kita merenungkan, ini merupakan materi yang dicita-citakan dan diinginkan oleh jutaan manusia yang terbujur kaku di dalam kuburnya. Para ulama menyebutkan berapa ratus juta manusia yang hari ini berkalang tanah, mereka ketika mengetahui akan memasuki Ramadan, mereka yang di dalam kubur pun ingin bangkit kembali dan ingin merasakan nikmatnya, merasakan Ramadan. Dan inilah yang menjadikan kita harus memahami betul, mendapatkan Ramadan itu merupakan sebuah kenikmatan yang besar. Sampai-sampai orang yang telah meninggal dunia pun ingin untuk merasakan kembali sensasi kenikmatan yang didapatkan dari bulan Ramadan dan kelipatan yang luar biasa yang ada di bulan Ramadan. Karena hal semacam inilah, makanya kita ingin membahas tentang materi Ramadan, supaya Ramadan tetap bergairah walaupun sedang turun hujan yang begitu deras. Supaya Ramadan kita tetap bergairah walaupun mendung sedang menggelayuti bangsa yang kita cintai. Karena kita paham betul, walaupun di sini ada mendung, tapi orang yang beriman itu tetap melihat sesuatu dari sisi kebaikan. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita, dan semoga kita senantiasa mampu menempa dan mengkondisikan hati kita dan jiwa kita untuk selalu bergairah dan bergembira, terutama menyambut bulan suci Ramadan yang akan datang dalam hitungan jam ke depan. Maka sebelum kita menyampaikan itu, saya ingin menyampaikan bahwasanya ada 3 amalan spektakuler yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Kenapa amalan ini disebut dengan amalan spektakuler? Karena amal-amal ini hampir-hampir timbangan kebaikan nanti tidak mampu memikulnya, saking begitu beratnya bobot pahala yang terkandung di dalamnya. Dan tentunya ini amal yang sangat kita butuhkan,
Karena untuk mendapatkan surga kita butuh shortcut, dan ini merupakan 3 shortcut yang luar biasa yang apabila kita mampu mengamalkan dan mampu untuk mengerjakannya, maka itu akan menjadikan berat mizan kebaikan kita kelak di akhirat. Apa itu yang pertama? Memaafkan orang yang mendolimi kita dan kita tetap berbuat baik. Nanti pahalanya saking begitu gedenya, maka tidak dititipkan malaikat untuk memberikan kepada manusia yang melakukan amal yang pertama ini. Tapi Allah sendiri yang akan memberikan, karena cintanya Allah besar membersamai kepada orang yang hatinya lapang. Ketika ada yang menoreh luka, maka dia menutup itu dengan memaafkan orang yang menoreh luka itu, dan tetap berbuat baik seakan-akan dia tidak pernah tertoreh hatinya dengan luka, walaupun itu sakit pernah dia rasakan. Ini adalah orang yang Allah senangi. Makanya Allah sampai berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang dia memaafkan dan tetap berbuat baik, pahalanya sempurna dikasihkan oleh Allah, dan Allah yang memberikan itu secara langsung, tidak diwakilkan kepada siapapun. Yang kedua, yaitu adalah mereka yang bersabar. Orang yang bersabar itu merupakan salah satu di antara amalan yang besar di sisi Allah. Sampai Allah tidak pernah terangkan berapa besarnya keutamaan pahala bagi mereka yang bersabar. Allah cuma berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-10 Allah menyampaikan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu pahalanya tiada batas. Allah menyebutkan tiada batas tanpa keterangan detail yang mengirangi berapa Allah melipat gandakan untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya pahala yang menanti bagi mereka yang bersabar. Makanya malaikat ketika menyambut orang yang baru saja masuk surga, ucapannya adalah salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian. Seakan-akan penduduk surga adalah mereka yang identik dengan penuh kesabaran ketika hidup di dunia. Itu yang kedua. Amalan spektakuler yang ketiga yaitu adalah amal yang diterima di bulan Ramadan. Makanya sampai amal yang diterima di bulan Ramadan dalam banyak hadis diterangkan, salah satunya dalam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, setiap amal manusia itu dilipat gandakan dari 100 sampai 1000, kecuali puasa. Maka sesungguhnya khusus untuk puasa, Allah tidak pernah menerangkan limitnya berapa kali Allah melipat gandakan amal yang dilakukan ketika seseorang itu beramal di bulan Ramadan. Kalau amal itu diterima, dicatat oleh malaikat raqib karena berkualitas, dan dibuka pintu langit untuk menerima amal itu saking gedenya. Tidak ada yang tahu berapa kali Allah melipat gandakan amal yang dilakukan di bulan Ramadan, karena Allah merahasiakan. Kenapa? Karena saking besarnya pahala yang menanti kalau orang itu diterima amal Ramadannya. Inilah musim seminya orang yang beriman, yaitu Ramadan. Saking begitu indahnya, Allah itu melipat gandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga bagi mereka yang beramal di bulan Ramadan. Saking besarnya Allah rahasiakan. Allah tidak pernah terangkan limitnya berapa kali Allah menyampaikan ketika melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Saking Allah ingin memberikan sebuah kabar gembira yang besar yang akan dipetik manusia ketika mereka berlomba-lomba menjalani ketaatan ketika mereka di bulan Ramadan. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, hari ini sebelum nanti maghrib masuk tanggal 1 Ramadan, 1 hurufnya 10 kebaikan. Alif Lam Mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Hari ini. Kalau nanti 1 jam habis sholat asar kita sedekah, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat kalau sebelum maghrib. Kalau Allah takdirkan nanti malam, habis maghrib ternyata sudah masuk Ramadan ketika terlihatnya hilal, berarti Masya Allah, 1 huruf ketika membaca Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah dengan kelipatan yang kita tidak tahu berapa. 10 kali lipat Ustaz, saya tidak tahu. 200 kali lipat Ustaz, saya tidak tahu. 1000 kali lipat Ustaz, saya tidak tahu. Kenapa? Allah tidak pernah menyampaikan kecuali Allah bersabda dalam hadis qudsi, kecuali Allah berfirman dalam hadis qudsi, was-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang menggantinya, dan Allah tidak pernah terangkan berapa kali kelipatan dan berapa kali limitnya, saking gedenya pahala yang menanti bagi mereka yang beramal di bulan Ramadan kalau amal itu berkualitas dan diterima oleh Allah. Ada orang yang sholat syuruk tadi pagi, habis sholat subuh, kemudian dia duduk berzikir sampai terbitnya matahari, lalu kemudian sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala umrah hari ini. Tapi kalau besok pagi dia masih panjang umurnya,
dia sholat syuruk ketika sudah Ramadan, maka kelipatannya lebih besar daripada sholat syuruk yang dilakukan 1 hari sebelumnya. Kenapa? Karena sesungguhnya Ramadan itu merupakan amalan spektakuler. Yang saking besarnya spektakuler amalan yang dilakukan di bulan Ramadan sampai disebut musim semi bagi orang yang beriman itu di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya Allah mencintai bulan ini, dan saking mencintai bulan ini, maka sesungguhnya seluruh pekerjaan, seluruh ketaatan, seluruh ibadah yang dilakukan pada bulan ini menjadi salah satu keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita harus mengerti tentang masalah Ramadan yang luar biasa. Makanya ada satu hadis yang betul-betul menjadi renungan untuk kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sering saya sampaikan berulang-ulang hadis ini. Hadis ini menceritakan tentang sahabat Thalhah yang pernah menyaksikan 2 orang yang akrab bersahabat, dua-duanya masuk Islam bareng dan bersyahadat. Setelah itu mereka mengikuti jihad, dua-duanya. Salah satu di antara kedua itu meninggal dunia di dunia jihad. Yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya dan itu pun bukan di dunia jihad. Setelah dua-duanya meninggal, sahabat Thalhah itu menjumpai mereka di dalam mimpi. Ada 3 orang, sahabat Thalhah dengan 2 orang yang bersahabat itu di depan sebuah tempat yang sangat indah. Sampai sahabat Thalhah itu menyangka, saking indahnya tempat itu, saya tidak mengerti kecuali itu yang saya sangka adalah surga. Maka ketika Thalhah menyangka tempat yang sangat indah adalah surga, tiba-tiba Thalhah dikagetkan dengan suara panggilan di dalam tempat yang sangat indah itu. Ternyata yang dipanggil di dalam tempat yang sangat indah yang dijumpai sahabat Thalhah di dalam mimpinya itu, yaitu yang dipanggil adalah sahabat yang 1 tahun meninggal setelah sahabat yang pertama. Yang meninggalnya bukan di dunia jihad. Dia akhirnya langsung memasuki tempat yang sangat indah itu lama betul dan tidak ada panggilan setelah itu. Setelah sekian lama baru ada panggilan yang kedua. Dan yang dipanggil yang kedua adalah sahabat yang 1 tahun sebelumnya meninggal dunia dan di tempat jihad. Ketika sahabat Thalhah melihat itu, sahabat Thalhah sempat kaget. Lalu kemudian beliau terbangun, menyampaikan apa yang beliau jumpai dan beliau ceritakan kepada banyak orang terdekatnya. Tapi tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan Thalhah. Sampai curhatan mimpinya Thalhah itu terdengar oleh telinga Rasulullah. Dipanggil sahabat Thalhah, sini Thalhah. Apa yang mengherankan dari mimpimu itu, wahai Thalhah? Kemudian sahabat Thalhah jujur berkata, ya Rasulullah, 2 orang ini sama-sama bersyahadat bareng. 2 orang ini ikut jihad. Tapi yang satunya meninggal di dunia jihad 1 tahun sebelumnya, dan sahabat yang satunya meninggal 1 tahun setelahnya, itu pun bukan di dunia jihad ya Rasulullah. Lalu kenapa sahabat yang terakhir meninggal dunia itu pun bukan di dunia jihad, lebih dulu masuk surga daripada sahabat yang pertama ini ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjelaskan, wahai Thalhah, bukankah 2 sahabat ini ikut jihad? Ya Rasulullah. Yang satunya meninggal lebih dulu, iya ya Rasulullah di tempat jihad. Yang satunya masih hidup, iya. Berapa tahun? 1 tahun setelah sahabat yang pertama ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, bukankah dengan 1 tahun itu ada ribuan rakaat yang lebih dari sahabat yang sudah meninggal dulu, yang dikerjakan sahabat yang 1 tahun meninggal setelahnya? Betul ya Rasulullah. Bukankah dalam 1 tahun itu ada 1 Ramadan, lebihnya dia daripada yang sebelumnya, daripada sahabatnya yang lebih dulu meninggal dunia? Maka dikatakan oleh Thalhah, betul ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi menjawab dengan sebuah jawaban yang membuat kita merenung. Ya Thalhah, tambahan 1 Ramadan dan tambahan sholat yang dia kerjakan selama 1 tahun sudah cukup membedakan posisi dia yang sangat berbeda. Yang satu ditinggikan di surga, yang satu tidak setinggi yang satunya, disebabkan kelebihan Ramadan 1 kali dan kelebihan sholat selama 1 tahun. Dan itu Masya Allah membuat kita merenung. Berarti ini betul-betul musim semi. Ini betul-betul musim panennya orang yang beriman. Dan salah satu shortcut yang merupakan kategori amalan spektakuler orang mukmin itu ya amalan ketika di bulan Ramadan. Bulan ini memiliki histori yang sangat tinggi di hadapan Allah. Makanya siapapun ketika mendapati bahwasanya Allah telah memuliakan keutamaan Ramadan, maka dia tidak akan mungkin melalaikan. Karena keutamaan yang begitu besar. Makanya keutamaan Ramadan itu persis sebagaimana keutamaan Nabi Yusuf di antara 11 saudaranya. Makanya kita kalau perhatikan Nabi Yusuf, Fadil, kalau kita perhatikan Nabi Yusuf, sesungguhnya Nabi Yusuf itu 11 saudaranya tidak ada yang menjadi Nabi. Yang menjadi Nabi itu adalah Yusuf.
Dan keutamaan Ramadan itu persis sebagaimana Yusuf di antara 11 saudaranya. Persis sebagaimana keutamaan matahari di antara bintang-bintang yang ada dan berpijar. Maka sesungguhnya itulah keutamaan Ramadan. Saking begitu istimewanya Ramadan, bukan hanya Allah melipat gandakan dengan kelipatan yang besar yang tidak pernah kita tahu berapa limit yang kelipatan itu diberikan oleh Allah, sampai kita mendapati pula kalau di bulan Ramadan itu sampai mizan kita nanti tidak mampu memikul apabila Ramadan kita diterima, bahkan sampai surga pun berhias ketika menyambut bulan Ramadan. Makanya sampai surga pun berhias. Sampai kemudian pintu-pintu surga itu yang berjumlah 8, yang jarak antara satu pintu dengan pintu berikutnya itu 40 tahun perjalanan, itu pun membuka pintu-pintu itu, dan akhirnya atmosfer ketaatan itu betul-betul kita rasakan selaku manusia kalau menjelang Ramadan. Makanya Bapak dan Ibu perhatikan dan renungkan. Orang itu kalau sudah Ramadan, banyak yang sungkan untuk melakukan maksiat. Yang bohong akan berusaha untuk tidak bohong. Bahkan maaf ya, ada orang yang tidak sholat tapi masih bisa puasa karena sungkan terhadap Ramadan. Padahal dia tidak sholat, tapi kalau Ramadan dia puasa. Orang pacaran tidak mau pacaran kalau di bulan Ramadan. Sampai televisi yang biasanya banyak menampilkan sisi tontonan dan konten-konten kemaksiatan pun dia sungkan. Dia ketika Ramadan mengganti konten-konten tontonan yang dia perlihatkan di bulan Ramadan, prime time-nya diisi dengan ngaji, adzan maghrib dikumandangkan dengan berbagai macam kajian-kajian yang diperlihatkan, di mana itu tidak pernah dilakukan di luar bulan Ramadan. Bahkan banyak TV itu biasanya kalau adzan maghrib tidak pernah menampilkan adzan, tapi kalau Ramadan dia menampilkan adzan. Dan itu betul-betul memberikan kepada kita atmosfer Ramadan itu sampai terasa. Kenapa kok sampai atmosfer ketaatan di bulan Ramadan itu terasa kepada kehidupan kita? Sampai orang yang tidak berjilbab mereka berlatih untuk menutup aurat ketika di bulan Ramadan. Ya iya. Itu bulan yang luar biasa Allah cintai, sampai surga pun mereka berhias, 8 pintu surga pun akan membuka pintu-pintunya untuk memberikan atmosfer ketaatan pada kehidupan manusia, dan itu hanya terjadi ketika di bulan Ramadan. Tidak pernah terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Nah, saya sering ditanya, Ustadz, dalam 1 tahun itu apa waktu yang paling utama di sisi Allah? Saya selalu menjawab perkataan para ulama terdahulu. Ada 3 waktu yang sangat besar memiliki keutamaan di sisi Allah dalam 1 tahun. Yang pertama, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai Rasulullah menerangkan orang yang beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah sama sebagaimana orang yang sedang berjihad. Yang kedua, 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Sampai kita pada waktu Asyura disunahkan berpuasa, dan Masya Allah, Asyura itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu apabila kita mengerjakan puasa Asyura. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bulan Ramadan. Tapi walaupun keutamaan dalam 1 tahun terletak pada 3 waktu ini, mana yang paling besar, mana yang paling terasa kekhusyuan kita, mana yang paling terasa nuansa ketaatan kita, yang paling terasa bulan Ramadan. Walaupun 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu utamanya luar biasa sampai sebagaimana pahala orang yang berjihad. 10 bulan Muharram juga keutamanya besar. Tapi kalau kita bicara tentang suasana ketaatan, khusyuknya kondisi manusia ketika mereka melakukan kebaikan sampai terkondisi, itu hanya kita dapatkan di bulan Ramadan. Untuk menunjukkan kepada kita, Masya Allah, itulah Ramadan. 1 bulan yang Allah tidak pernah jadikan sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya ketika pintu surga terbuka, nuansa ketaatan terbentuk, sampai setan pun dibelenggu sama Allah ketika di bulan Ramadan untuk tidak mampu menggelincirkan manusia. Maka yang tersisa itu syahwat. Sampai setan pun dibelenggu supaya dosa-dosa itu tidak sebanyak pada waktu sebelum dan sesudah Ramadan. Makanya kalau ada orang kok tidak mampu melahirkan ketaatan maksimal di bulan Ramadan, nah itulah yang dikhawatirkan. Orang yang tidak mampu memaksimalkan ketaatan di bulan Ramadan itu seakan-akan dia diharamkan dari semua ketaatan di luar bulan Ramadan kalau di bulan Ramadan dia tidak mampu memaksimalkan ketaatan. Makanya dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW menyampaikan, man hurima anil khairi faqad hurima kulli. Barang siapa orang kok diharamkan dari kebaikan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan dari semua kebaikan-kebaikan sebelum dan setelah Ramadan. Jadi kalau ada fulan tidak menghatamkan Quran di bulan Ramadan, insya Allah
di luar bulan Ramadan pun tidak akan mampu khatam. Kalau ada fulan tidak mampu sedekah di bulan Ramadan, maka insya Allah di luar bulan Ramadan pun dia tidak akan mampu sedekah. Kalau ada orang di bulan Ramadan tidak mampu, dia disiplin untuk tarawih, pasti di luar bulan Ramadan dia tidak mampu disiplin untuk sholat tahajud. Kenapa? Kalaulah waktu ketika pintu surga terbuka, kalau setan dibelenggu, sampai nuansa ketaatan terbentuk dalam kehidupan manusia dengan kebaikan ketika di bulan Ramadan, itu pun tidak bisa mengkondisikan engkau untuk beribadah kepada Allah. Terus di bulan apa lagi kamu akan khusyuk kalau Ramadan aja tidak mampu menjadikan hatimu khusyuk. Analoginya sederhana Bapak dan Ibu. Perhatikan video ini. Kalau kita melihat ini adalah kota Mekah. Kota Mekah itu kan kota yang barokah. Kenapa? Kota Mekah itu menjadikan kita sering amnesia sebentar tentang urusan dunia ketika kita menginjakkan kaki di Masjidil Haram. Analogi saya buat, dan itu juga disampaikan oleh banyak ulama. Kalau ada orang yang diberikan kesempatan untuk sholat di depan Ka'bah, shaf yang pertama, shaf yang kedua, maka harusnya dia khusyuk. Kenapa? Dia sholatnya di depan Ka'bah langsung. Dia sholatnya di depan Ka'bah langsung. Makanya kalau ada orang, kalau di depan Ka'bah langsung, shaf yang pertama, shaf yang kedua. Kok ada orang diberikan oleh Allah kenikmatan, sholat di depan Ka'bah langsung, kok dia tidak mampu khusyuk? Pertanyaannya adalah, terus di tempat mana lagi dia akan khusyuk di dalam sholat kalau di depan Ka'bah saja dia tidak khusyuk? Itu analoginya dan korelatifnya, itu hubungannya. Makanya inilah yang menjadikan kita ketika di bulan Ramadan, inilah bulan untuk melihat positioning kita di hadapan Allah itu akan kelihatan ketika salah satu indikatornya di bulan Ramadan. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan kok tidak bisa mendapatkan ampunan dan tidak bisa mendapatkan kebaikan, padahal dia sedang dipersilahkan oleh Allah untuk melakukan amalan spektakuler, yaitu adalah ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan, maka sesungguhnya yang kita khawatir adalah dosa apa yang telah kita lakukan ya? Kok sampai Ramadan aja tidak bisa membuatku menikmati ketaatan dan ibadah? Maksiat apa yang telah kita kerjakan kok sampai ketika di bulan Ramadan pun dia tidak bisa melakukan ibadah? Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya merenung. Ramadan itu merupakan bagian dari kayak madrasah. Makanya para ulama itu mengatakan Ramadan itu selayak madrasah. Ya. Makanya dikatakan di dalam salah satu riwayat, Ramadan itu selayak madrasah. Perhatikan di sini, Ramadan itu selayak madrasah. Rasulullah SAW mengatakan, ketika Ramadan itu dikatakan selayak madrasah, maka sesungguhnya maka dia itu ketika disebut dengan madrasah, madrasah itu memiliki dua status alumninya. Karena kita semua ini alumni. Makanya kemudian disebutkan oleh kemudian dalam banyak kitab, Ramadan itu selayak madrasah. Ketika Ramadan itu selayak madrasah, maka dia punya alumni. Dan alumni itu cuma dua sifatnya. Ada alumni yang sukses, ada alumni yang gagal. Dilihatin. Maka ada alumni yang sukses dan ada alumni yang gagal. Ketika kita membicarakan tentang madrasah bernama Ramadan. Maka kalau kemudian sama, Ramadan ini, kita ini semua adalah alumninya. Kita semua ini adalah alumninya. Ketika kita semua ini menjadi alumni dari sebuah madrasah yang bernama Ramadan, maka alumni itu cuma dua. Ada yang sukses, ada yang gagal. Yang sukses itu jauh lebih sedikit daripada yang gagal. Karena yang gagal jauh lebih banyak daripada yang sukses. Makanya Rasulullah sampai mengingatkan, dan perkataan ini sudah sering kita dengarkan, Rubba sha'imin laisa lahu min hadis yamihi illa ju'wal atos. Berapa banyak orang yang mereka diberikan kesempatan untuk berpuasa tidak mendapatkan pahala apapun kecuali lapar dan dahaga. Dan Nabi mengucapkan dengan kata rubba itu menunjukkan arti banyak. Jadi ternyata orang yang gagal di bulan Ramadan dan tidak mendapatkan apapun, sampai dia tidak mendapatkan ampunan, sampai dia tidak memaksimalkan ketaatan, ternyata jumlah persentase orang yang gagal itu jauh lebih banyak daripada orang yang sukses. Ya, kalau hanya gagal tok, masih mendingan lah.
Tapi ternyata gagalnya orang ketika mereka mendapati kesempatan Ramadan, kok sampai dia tidak diampuni? Kok ada orang diberikan kesempatan Ramadan, kok sampai dia tidak mampu memaksimalkan ketaatan, yang mana ketaatan itu tidak mampu memberatkan mizan kebaikan dia, kalau hanya gagal masih mending. Tapi ternyata Rasulullah itu bukan hanya mengkategorikan orang yang gagal Ramadan, itu hanya gagal, impas, kosong-kosong, nggak dapat apa-apa. Tapi ternyata Nabi menyampaikan bahwasanya orang yang gagal di Ramadan merupakan indikator kecelakaan. Indikator kecelakaan itu ya ketika Ramadan. Makanya ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad, ketika Rasulullah itu pernah naik mimbar, nah Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Sampai para sahabat itu bingung, tidak ada suara kok Nabi mengaminkan. Lalu ditanya oleh para sahabat, yang kau aminkan apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yang aku aminkan doanya malaikat Jibril. Doanya malaikat Jibril itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ada 3 kecelakaan yang aku aminkan dari apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Apa itu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya. Yang pertama, ragiman, celaka sekali kalau ada di antara umatmu wahai Muhammad, diberikan kesempatan menjumpai orang tuanya ketika sepuh dan renta, tapi anaknya tidak bisa masuk surga. Itu kebangetan betul. Dan Rasulullah setuju. Dan indikator persetujuan Nabi dengan mengatakan amin. Yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, celaka sekali umatmu ya Rasulullah kalau disebutkan namamu tidak mau berselawat kepada dirimu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dia celaka. Rasulullah menyatakan persetujuan, mengatakan amin. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, ragiman man dakhala alaihi Ramadan summa in salakha falam yughfar lahu. Celaka sekali wahai Rasulullah Muhammad apabila ada umatmu diberikan kesempatan mencicipi Ramadan selama 1 bulan. 1 bulan dia lewati, tapi ternyata tidak ada satupun amal yang dia lakukan yang bisa menjadi sebab diampuni dosa-dosa dia. Itu celaka. Padahal surga lagi dibuka. Allah memberikan remisi besar-besaran. Allah melipat gandakan besar-besaran amal. Kok sampai dia tidak bisa diampuni oleh Allah? Berarti kebangetan amalnya sampai akhirnya dia tidak mendapatkan alasan untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan Nabi menyatakan persetujuan. Amin. Celaka orang yang semacam itu. Makanya kita khawatirkan, kalau kita tidak merenung tentang riwayat ini, kita ini mikirnya kalau habis Ramadan itu pasti bertakwa. Masyarakat kita termasuk diri kita dulu kan gitu. Setiap habis Ramadan kita merasa kayak bayi yang baru lahir. Padahal belum tentu. Padahal kalau kita membaca surat Al-Baqarah 183 di situ di akhir ayatnya la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Semoga itu belum tentu. Makanya alumni Ramadan ada yang menjemput ketakwaan setiap tahunnya, tapi maaf. Ada orang yang mereka mendapati Ramadan setiap tahunnya bukan menjemput ketakwaan, tetapi menjemput kecelakaan. Ramadan tahun lalu celaka, Ramadan tahun sebelumnya celaka, Ramadan tahun sebelum-sebelumnya celaka, dan ini pun akan menjemput kembali kecelakaan. Mungkin lambungnya kosong, mungkin tenggorokannya kering, tapi dia hanyalah orang yang celaka walaupun lambungnya kosong ketika dia hanya beramal pada itu dan tidak memaksimalkan pada sisi memahami tentang Ramadan itu sendiri. Dan itu kita khawatir. Makanya maaf ya Bapak Ibu, Allah itu tidak minta yang banyak, Allah itu minta yang berkualitas. Para sahabat Nabi itu jumlah Ramadannya jauh lebih sedikit daripada kita. Tapi amalan Ramadan mereka, walaupun Ramadan mereka tidak sebanyak kita, Ramadan mereka itu jauh lebih berkualitas di sisi Allah, dan itulah yang menjadikan mereka dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan. Rasulullah Ramadannya hanya 9 kali kalau tidak salah. Abu Bakar berarti 9 atau 10 kali. Kita Ramadannya Masya Allah sudah banyak. Kalau saya baliknya 12 tahun, sekarang 40 tahun, berarti Ramadan saya sudah 28 kali. 28 kali itu kalau sekolah, itu sudah layak disebut doktor Ramadan itu. 28 tahun itu kalau sekolah sudah disebut layak doktor Ramadan. Tapi apakah orang yang banyak melewati Ramadan berpuluh-puluh kali, itu pasti menjadi orang yang dijamin terdepan di dalam amal kebaikan dan ketakwaannya? Belum tentu. Makanya sampai kemudian kita jumpai, Abu Bakar itu Ramadannya cuma 9 kali, 10 kali. Tapi Masya Allah, walaupun Ramadan kita 28 kali,
3 kali lipat daripada Ramadannya Abu Bakar. Apakah kita mampu menandingi Ramadannya Abu Bakar? Tidak akan pernah mampu. Karena memang yang dibutuhkan itu kualitasnya, bukan kuantitasnya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya khawatir. Kalau kemudian kita tidak mengerti tentang ini, jangan-jangan kita itu merasa dininak bubukkan. Yang penting itu lapar, yang penting tidak makan, yang penting tidak minum. Kemudian ketika maghrib makan dan minum, selesai. Dan akhirnya Ramadan kita hanya menjadi Ramadan yang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah. Rubba sha'imin, berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali adalah lapar dan dahaga. Dan kita tidak perlu menunjuk orang. Tapi yang kita tunjuk adalah diri kita sendiri, mengevaluasi. Menghisap diri kita sendiri jauh lebih baik daripada suka menghisap perbuatan orang lain. Suami, istri, teman, dan sahabat suka menghisap orang lain. Tapi kita lupa untuk menghisap diri kita. Makanya inilah yang kita khawatirkan. Kalau kemudian Ramadan ini tidak kita pahami, bisa jadi Ramadan ini double-double. Ramadan di tengah wabah ditambah lagi dengan tidak adanya kualitas amal yang kita lakukan dan menjadikan Ramadan kita tidak pernah dicatat oleh malaikat raqib. Malaikat raqib nganggur ketika di bulan Ramadan disebabkan tidak ada amal istimewa yang kita lakukan selaku manusia yang betul-betul bertakwa ketika menjalani Ramadan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami apa yang harus kita persiapkan, Ustaz. Menuju kepada sebuah musim semi yang besar, menuju kepada musim panen yang tinggi bagi orang yang beriman dengan Ramadan. Apa yang harus dipersiapkan? Maka ada beberapa hal yang akan menjadi poin-poin penting akan kita bahas. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan video sebentar untuk memberikan pencerahan. Bapak dan Ibu tahu, ini adalah Taj Mahal. Taj Mahal ini bangunan indah. Seindah apapun yang ada di dunia tentunya akan rusak ketika nanti di hari kiamat terjadi. Taj Mahal ini kalau kita tahu, dibutuhkan 21 tahun untuk membangunnya. Menara Pisa lebih panjang lagi 199 tahun untuk membangunnya. Apa yang kita ambil video ini untuk membuka pencerahan kepada kita? Kalaulah Taj Mahal aja butuh 21 tahun membangunnya, merencanakan supaya kita bisa dipanggil pintu Ar-Royan, pintu yang akan dimasuki sama orang yang diterima amal Ramadannya. Dengan pintu itu yang kita lewati, kalau amal Ramadan kita diterima, kita bisa memiliki istana seluas langit dan bumi. Tentunya jauh lebih butuh dipersiapkan daripada persiapan hanya untuk membangun rumah dan Taj Mahal. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Ramadan itu musim semi. Betul, Ramadan itu musim panen. Iya. Maka butuh persiapan. Gagalnya saya dan Bapak, gagalnya saya dan Ibu bukan hanya gagal impas kosong-kosong, bukan itu. Gagalnya seseorang di bulan Ramadan itu bukan hanya gagal, tetapi dia bisa mendapatkan status kecelakaan disebabkan tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Celaka itu bukanlah ketika bisnismu ambruk. Celaka itu bukanlah seorang wanita yang diperkosa di pinggir jalan. Celaka itu bukanlah ketika mobilmu menabrak tembok, naudzubillah min dzalik. Tapi celaka itu adalah ketika apa yang kamu lewati di bulan Ramadan tidak menjadikan engkau dilirik dan tidak menjadikan Allah menerima amal yang kamu lakukan karena tidak berkualitas. Dan itulah yang kita khawatirkan. Kita berharapnya takwa. Tapi kenyataan yang terjadi adalah kecelakaan ketika tidak mempersiapkan. Makanya ada beberapa hal yang kita harus persiapkan. Supaya betul-betul Ramadan ini bergairah. Kita memang betul tidak menafikan bahwasanya Ramadan tahun ini 2020. Memang betul-betul Ramadannya berbeda dengan Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Bisa jadi tarawih tidak bisa dilakukan secara bareng-bareng dengan nuansa yang kita rasakan ketika pergi ke masjid dan pulang dari masjid. Bisa jadi acara berbuka puasa yang sering kita lewati banyak. Mungkin tahun ini kita mungkin berbuka puasanya pun lewat online. Berbuka puasa di sana dengan menu masing-masing yang berbeda. Tapi bagaimanapun Ramadan ini walaupun di tengah turunnya hujan yang deras, di tengah wabah yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya yang kita pedulikan itu bukan masalah wabahnya, tetapi yang kita pedulikan adalah sebesar apapun wabah ini,
Ramadan tetap lebih besar barokahnya daripada apapun ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita nanti akhirnya membayangkan, ketika kita menimbangnya, wabah ini walaupun khawatir dan takut, walaupun kita tahu memberikan keterbatasan dan kesempitan, menjadikan ekonomi lesu dengan adanya wabah ini, sebesar apapun efek domino dari wabah ini, harusnya tidak boleh mengalahkan besarnya barokahnya Ramadan, karena itu sesuatu nikmat yang besar. Yang mana tadi saya sampaikan, kalaulah ratusan juta orang yang terbujur kaku di dalam kubur bisa meminta, mereka pasti pengen bangun kembali untuk merasakan 1 bulan Ramadan, walaupun dengan itu setelah itu mereka akan meninggal lagi pun tidak apa-apa. Dan itu yang menjadikan kita paham, memang betul wabah ini adalah ujian, tapi Ramadan tetap sebuah kenikmatan besar yang tidak boleh kita kurangi rasa bersyukurnya hanya karena wabah yang Allah turunkan, karena wabah ini tetap lebih kecil daripada nikmat Ramadan yang Allah berikan kesempatannya datang pada kehidupan kita. Makanya ada beberapa hal yang harusnya kita kerjakan di tengah bagaimana membangun Ramadan yang bergairah di tengah wabah. Yang pertama, pastikan kita itu mempersiapkan tauhid kita. Jangan sampai terkena pemaparan kemunafikan dan sampai terkena polusi kekufuran. Makanya Rasulullah sudah mengingatkan Ramadan itu harus dengan iman. Mana dalilnya Ustaz? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rasulullah SAW sudah menyampaikan, barang siapa yang berpuasa imanan dalam kondisi beriman, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Iman itu apa sih? Iman itu adalah kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi. Itulah iman. Ya, jadi kalau iman itu banyak yang mendefinisikan merendahkan diri di hadapan Allah, pasrah kepada ketetapan Allah. Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang lebih mudah untuk difahami, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi, itulah yang disebut dengan iman. Makanya kalau ada orang menjalani Ramadan tetapi hatinya benci kepada syariat Allah, benci kepada Al-Quran, benci kepada As-Sunnah, terutama pada ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang bertabrakan dengan hobinya, kesenangannya, kecenderungannya, lalu dia tolak itu ketika bertabrakan dengan apa yang dia senangi, maka kita khawatir kalau saya memiliki sifat yang semacam itu, berarti itu merupakan bagian dari kemunafikan, dan kemunafikan itu walaupun kita kosong lambungnya, perih perutnya, kering tenggorokannya, tapi selama dilakukan dengan cara Ramadan dengan kemunafikan ketika tidak mau patuh tanpa syarat dan taat tanpa tapi, maka sesungguhnya Ramadan itu tidak ada pahalanya sedikit pun walaupun seujung kuku di sisi Allah. Iman dengan rasa tunduknya itu persis kayak gula dengan rasa manisnya. Kalau kita menemukan butiran putih di atas meja, kita icip-icip, manis, kita akan mengatakan itu gula. Kenapa kita sepakat mengatakan itu gula? Karena rasa manisnya. Tapi kalau kita temukan butiran putih di atas meja, kita icip-icip ternyata bukan manis, kita langsung mengatakan ini bukan gula. Kenapa? Gula itu dengan rasa manisnya. Iman itu dengan patuh, tanpa syarat, taat tanpa tapi. Makanya kalau ada di antara kita yang masih memiliki keinginan untuk mengkritik ayat, ataupun punya keinginan untuk menolak terang-terangan terhadap hadis yang sahih yang sudah pernah disampaikan kepada kita, maka hendaklah kita bertobat, menghamparkan sajadah kita untuk meminta ampunan kepada Allah, karena Ramadan yang dilewati dengan sifat kemunafikan bisa membatalkan puasa Ramadan yang dikerjakan dan dilakukan. Bapak dan Ibu tentunya paham tentang seseorang yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu salah satu tokoh munafik yang hidup pada zaman Rasul. Kalau di depan Rasul manis, kalau Rasulullah sudah jauh, maka dia mencela Rasulullah, mencela apa yang turun kepada Rasulullah. Di mana tempatnya Abdullah bin Ubay? Padahal Abdullah bin Ubay sholat. Abdullah bin Ubay tetangganya Rasulullah. Abdullah bin Ubay itu juga sedekah. Abdullah bin Ubay kalau Ramadan juga Ramadan. Tapi apa ayat yang Allah turunkan tentang Abdullah bin Ubay? Surat An-Nisa 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan. Orang munafik itu berada di dalam keraknya neraka yang paling dalam. Atau sholatnya gimana? Puasanya gimana? Hajinya bagaimana? Semuanya menguap dan tidak ada sisanya, karena sesungguhnya amalan apapun yang disertai dengan kemunafikan, yaitu menolak langsung tentang apa yang menjadi wahyunya Allah, maka sesungguhnya itu membatalkan amal ibadah sebagaimana
kentut membatalkan wudhu. Makanya pastikan Ramadan ini kita siapkan dengan hati yang patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Yang kedua, yaitu adalah Ramadan ini harus disikapi dengan komitmen untuk bertaubat sebelumnya. Imam Syinqiti menyampaikan kepada kita, salah satu perkara yang cepat menguapkan kenikmatan dalam ketaatan di bulan Ramadan itu adalah karena dosa. Ya, biasanya Bapak dan Ibu, orang itu semangat di Ramadan 5 hari pertama, 6 hari pertama. Lama-lama sudah mulai futur, sudah mulai lemah kembali, gontai, dia melakukan ketaatan. Padahal 5 hari pertama, 6 hari pertama luar biasa. Pada hari yang pertama dia bisa membaca 5 juz. Hari yang kelima masih bisa membaca 4 juz. Hari yang ke-9, hari yang ke-10 sudah 1 juz. Hari yang ke-12 sudah 2 lembar, 3 lembar. Hari yang ke-15 sudah tidak lagi membaca. Kenapa banyak sekali kesemangat kita itu begitu cepat luntur dan begitu cepat hilang ketika di bulan Ramadan? Syekh Syinqiti mengatakan karena dosa yang dibawa sampai di bulan Ramadan, maka dosa itulah yang melenyapkan dan dosa itulah yang menjadikan semua kenikmatan Ramadan itu menjadi hilang lebih cepat dari yang diperkirakan. Kenapa? Dosa itu menghambarkan kenikmatan dalam ibadah. Istri yang masih membawa dosa kepada suaminya, suami yang masih membawa dosa kepada keluarganya, pokoknya ketika dosa-dosa itu dilakukan dan dibawa sampai di bulan Ramadan, pastikan bahwasanya ketaatan yang dia kerjakan di bulan Ramadan tidak akan pernah bertahan lama. Makanya kita bertobat betul kalau kita melakukan dosa. Ya, ambil air wudhu, kita sholat tobat 2 rakaat. Kalau kita ingat perjalanan 1 tahun ini banyak dosa besar yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kenapa? Supaya nikmatnya kita melakukan amalan Ramadan itu terbawa sampai akhir Ramadan itu. Maaf Bapak ya Ibu, Imam Ibnu Rajab itu berkata, orang itu kalau Ramadannya 10 hari yang pertama diterima, apa indikator kalau amal 10 hari yang pertama diterima oleh Allah? Allah akan jadikan dia pada 10 hari yang kedua jauh lebih baik daripada 10 hari yang pertama. Kalau ada orang di bulan Ramadan diterima 20 hari yang pertama, maka indikator 20 hari yang pertama itu apa kalau diterima oleh Allah? Dijadikan semangatnya pada 10 hari yang terakhir jauh lebih baik daripada 20 hari yang pertama. Makanya Nabi semangatnya pada 10 hari yang terakhir tidak sama dengan semangatnya Nabi di awal Ramadan. Beliau mengencangkan sarungnya, syadda mizarahu, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Ahya lailahu, membangun malamnya jadi lebih panjang. Kenapa Nabi melakukan semua itu pada 10 hari yang terakhir? Jauh lebih besar semangatnya Nabi pada 10 hari yang terakhir. Karena semua 20 Ramadan yang pertama diterima oleh Allah sampai Allah jadikan hadiahnya 10 hari yang terakhir itu semangatnya lebih tinggi daripada 20 hari yang pertama. Kita ingin mampu ketaatan kita dan semangat kita itu sebagaimana semangat semacam itu. Semakin berakhir, semakin dekat dengan garis finish, semakin tinggi semangatnya. Dan biasanya kenapa kita tidak mampu terjaga semangatnya sampai 10 hari yang terakhir? Dosa. Dosa itu apabila dibawa pada musim ketaatan, maka dosa itu membuat daun-daun ketaatan itu gugur sebelum waktunya. Makanya kalau kita melakukan dosa kepada manusia, minta maaf. Kalau memang kiranya kita banyak melakukan kedoliman kepada manusia yang ada, kalau memang sifatnya kita melakukan kedoliman, minta maaf. Supaya bersih ketika menginjakkan kaki di musim panen. Yaitu di bulan Ramadan ketika memanen dari ketaatan dan ibadah yang kita maksimalkan. Yang ketiga, yaitu adalah selimuti hati dengan tawakal. Artinya kita betul-betul bertawakal kepada Allah. Saya tidak mengatakan Ramadan tahun ini mudah, enggak, berat. Saya banyak mendapati jamaah-jamaah yang memiliki bisnis sudah mulai limbung, sudah mulai goyang, sudah mulai turun pelan-pelan, meluncur ke bawah. Semua itu terjadi di banyak lini. Tapi tetap bahwasanya ketika Ramadan ini perasaan yang harus kita tanam, selain kita berkomitmen untuk mengosongkan perut, mengosongkan lambung, mengosongkan kerongkongan, pastikan bahwasanya kita menyelimuti hati kita dengan tawakal kepada Allah, bahwasanya kita merasa cukup berapapun yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Allah itu tidak memberi apa yang kita mau, tapi Allah pasti memberi apa yang kita butuhkan. Rasa qanaah dan merasa cukup itu penting, terutama ketika kita sedang melewati badai dan mendung yang gelap semacam ini.
Kita khawatir kalau kita menjadi pelaku Ramadan, pelaku kelaparan ketika Ramadan kita berpuasa, tapi hati kita tidak qanaah. Orang yang tidak qanaah itu saya khawatirkan akan menggerogoti pahala Ramadan kita. Kenapa? Karena hati kita berkomunikasi dengan Allah dengan rasa tidak cukup terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Maaf ya, Ramadan itu berkata kotor saja bisa mengurangi banyak pahala Ramadan kita. Ada orang ketika Ramadan dia berkata jorok kepada sesama manusia itu ngurangin pahalanya. Apalagi ketika hati kita berinteraksi dengan ketetapan takdir Allah dengan cara yang Allah murkai ketika tidak punya qanaah. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ya. Allah itu pasti ngasih apa yang kita butuhkan. Walaupun Allah tidak memberikan apapun yang kita mau. Dan kita tetap harus terjaga betul hati kita untuk senantiasa merasa cukup ketika Ramadan ini. Karena yang menjadikan cukup itu Allah. Cukup itu bukan angka deret. Cukup itu bukan angka nominal. Tapi cukup itu sesuatu di luar logika dan rasionalitas kita, itulah cukup. Ramadan tahun ini harus disertai dengan rasa cukup kepada Allah. Walaupun kondisi betul-betul gelap menggelayuti bangsa yang kita cintai dan terkena dampaknya banyak orang yang kita kenal dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Qanaah tidak boleh ikut goyang. Karena qanaah itu kunci untuk melewati berbagai macam kesulitan supaya Allah memiliki alasan untuk memberikan kecukupan. Ya, qanaah harus ditanamkan. Ada yang asalnya penghasilannya perusahaan dia omsetnya 100 juta per bulan, 200 juta per bulan, hari ini dapat 10 juta pun masih mending. Ya. Saya kemarin ketemu tukang Gojek, saya tanya biasanya dulu 100 ribu alhamdulillah, sekarang 20 ribu per hari pun alhamdulillah. Bagaimanapun yang mencukupkan bukan angka nominalnya tetapi rasa qanaah yang ada pada hati kita, itulah yang akan menjadikan Allah akan memberikan sesuatu pertolongan yang tidak pernah kita bayangkan. Karena kecukupan itu di luar logika dan rasionalitas manusia. Makanya selimuti Ramadan ini dengan tawakal dan qanaah. Lihatlah orang yang jauh lebih mengenaskan nasibnya daripada kita. Itu bisa mengasah rasa qanaah kepada kehidupan hati kita. Nah, itu harus kita perhatikan. Mungkin kita tidak mudik, mungkin kita tidak pulang kampung. Qanaah. Kalau memang ini bisa untuk meminimalisir wabah, kita kerjakan semata-mata karena Allah. Supaya kemudian kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yaitu berdoa terus supaya kita diberikan kesempatan Ramadan dan berdoa supaya kita itu diterima amal Ramadannya oleh Allah. Makanya salah satu doa yang kita panjatkan, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepada diriku dan jadikanlah aku selamat di bulan Ramadan sampai aku selesai dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Kita meminta supaya Ramadan ini kita punya kesehatan sampai akhir Ramadan itu selesai. Ya. Karena orang yang sudah berniat melakukan satu ibadah dan menyempurnakan ibadah itu dalam niat yang dia miliki, maka Allah akan memberikan pahalanya walaupun dia meninggal di tengah perjalanan ibadah itu. Maaf Pak dan Ibu, saya punya teman 2 hari sebelum Ramadan meninggal. Saya punya ibu 1 bulan sebelum Ramadan meninggal. Tapi kalau ada orang sebelum Ramadan datang dia meninggal, tapi dia sudah menanam niat ingin memuliakan Ramadan, niat itu terpatri dalam untayan doa, doa yang merupakan bagian dari niat menjadikan dia diberikan pahala atas niat yang dia tanam, walaupun ibadah itu urung dia kerjakan karena kematian lebih dulu menyapa. Niat itu bisa menjadikan kita pahalanya sempurna walaupun belum sempat mengerjakan. Masa Ustaz? Iya. Rasulullah menyampaikan man ata ila firasyi wa yanwi ayusalliya minal laili faghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu manawa. Barang siapa yang dia niat ke sebelum tidur, maka dia berniat untuk salat malam, tapi ketika dia tidur akhirnya tidak jadi salat malam, ketika bangun tetap mendapatkan pahala salat malam. Kenapa? Dia sudah berniat sebelum tidur ketika akan melaksanakan salat malam. Kita tidak tahu apakah sampai akhir Ramadan hidup kita masih ada. Tapi kita tetap berdoa, ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepada diriku. Sehatkanlah aku sampai di bulan Ramadan. Dan jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan. Itu kita kencengin doa itu. Apapun yang terjadi setelah kita menanam niat, biarlah Allah yang akan memperlakukan kita sesuai dengan niat yang telah kita tanam dalam untayan doa yang kita ucapkan. Untuk menggambarkan bagaimana besarnya keinginan kita untuk memuliakan Ramadan ini.
Kalaupun mati di tengah-tengah, Allah sempurnakan. Karena kita sudah nanam niat. Itu yang keempat. Yang kelima, mari kita siapkan bekal. Karena Allah itu zat yang paling senang diibadahi dengan ilmu. Orang yang Ramadannya dengan ilmu, dengan orang yang Ramadannya hanya karena pengamatan dan kebiasaan semata, itu tidak akan pernah sama pahalanya di sisi Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Tidak akan pernah sama. Dipelajari fikihnya Ramadan, Pak. Supaya tidak banyak debat. Kalau kita mempelajari fikihnya secara baik, runut, dan kita mempelajari bagaimana madhab-madhab memandang masalah-masalah fikih di dalam fikih Ramadan, akan menjadikan hati kita tidak perlu berdebat tentang sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Dan kalau kita menjalankan Ramadan dengan ilmu, kualitasnya itu pasti beda. Dan saya sudah sering mengulang-ulang, orang kalau Ramadannya dengan ilmu, cara berbuka puasanya aja sudah beda dengan orang yang Ramadannya tanpa ilmu. Orang kalau Ramadannya dengan ilmu berbukanya, dia minum, kemudian membaca doa dhahabat dhama wabtalatil uruq wasabatil ajri insyaallah, makan kurma karena dia tahu Rasulullah itu selalu kurma muda, kalau tidak ada kurma muda, kurma tua, kemudian minum. Tidak langsung pergi, tapi dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia tahu prime time-nya berdoa di waktu Ramadan itu salah satunya ketika sedang berbuka puasa. Itu beda, Pak. Sepertiga malam, dia tidak akan menghabiskan waktunya menonton acara-acara yang hanya mengundang gelak tawa yang tidak ada manfaatnya. Hanya menonton banci-bancian misalkan di sepertiga malam. Padahal sepertiga malam Allah sedang turun ke bumi. Kalau kita kaji, oh sepertiga malam itu merupakan momen yang paling luar biasa untuk meminta ampunan kepada Allah. Akhirnya kalau kita bangun 3:30, lalu kemudian akhirnya 3:30 kita bangun, akhirnya memperbanyak istighfar sembari kita menunggu istri kita mempersiapkan sahur kita. Dan itu luar biasa Ramadan yang kita jumpai kalau semacam itu. Ramadan dengan ilmu itu beda dengan Ramadan tanpa ilmu. Orang kalau Ramadannya dengan ilmu aja sahurnya juga beda. Dia sahurnya tidak jam 3. Dia sahurnya mungkin jam 4. Mendekatkan kepada waktu adzan subuhnya jam 4. Kenapa? Karena dia tahu mengakhirkan sahur merupakan bagian dari sunnah. Dan itu akan menjadikan barokah Ramadan yang dilewati ketika semuanya diketahui dengan ilmu. Dia tidak akan berdebat, tarawihnya 11 atau 23. Dia akan tahu apakah tarawih boleh di rumah atau tidak. Kalau semuanya dipelajari dengan ilmu, maka ilmu memberikan kepada kita pencerahan. Akan ketahuan mana yang perlu dan tidak perlu. Semua itu jawabannya melalui ilmu. Dan itu yang kelima. Yang keenam, senantiasa berbagi. Tolong lihat video ini Pak, supaya kita memiliki komitmen bagaimana berbagi. Inilah realita umat hari ini Pak. Di luar bulan Ramadan. Dan Ramadan tahun ini tentunya jauh berlipat-lipat lebih banyak Pak. Karena kondisi yang luar biasa. Ini anak-anak di tengah malam yang harusnya mereka tidur. Tapi mereka harus mencari sesuap nasi. Ada orang tua tidak bisa makan berhari-hari. Ini realita umat Pak. Marilah kita di bulan Ramadan itu memperhatikan orang yang lemah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah itu turun ketika banyak orang yang beriman memperhatikan orang yang lemah di antara mereka. Inna tungsoruna hadhil ummah bidu'afaihim. Umat ini akan ditolong oleh Allah apapun ujian yang Allah berikan selama mereka itu menolong orang yang lemah di antara mereka. Saatnya Pak, di bulan Ramadan ini supaya bergairah kita di bulan Ramadan itu apa? Yaitu adalah bagaimana kita menjadi pencuri-pencuri Rabbani. Yaitu pencuri-pencuri yang diridhai oleh Allah. Pencuri yang diridhai oleh Allah adalah pencuri di bulan Ramadan dengan mencuri amalan Ramadan orang dengan sesuatu yang dia bagi. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahala orang itu ketika terambil pahalanya untuk kita. Saya sudah sering menyampaikan Pak, dalam banyak kesempatan. Misalkan kita tahu, satu menu orang berbuka puasa 15.000, kalikan 30 Pak, satu orang, 450.000. Berarti Ramadan kita sudah cukup 2 orang. 2 Ramadan dia dan Ramadan kita. Kalau kita ngasihnya 4.500.000 berarti 11 Ramadan Pak. 10 Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka dan Ramadan kita. 45 juta kita mendapatkan 100 Ramadan ditambah Ramadan kita. 101 Ramadan Pak. Masya Allah itu.
Kalau kita ingin mencicipi 100 Ramadan, setidaknya kita harus hidup 100 tahun. Baru kita bisa merasakan sensasi Ramadan 100 kali. Dan tidak pernah bosan saya cerita, gibtahnya saya ada seorang yang pernah membiayai satu pondok, Pak, 700 santri dengan uang 250 juta. Dicukupi makanan berbukanya ketika Ramadan dengan harga 250 juta. Ketika saya tahu beliau itu infak 250 juta untuk makanan berbuka santri selama 1 bulan, saya membayangkan orang itu diikuti oleh 700 Ramadan. Yang mana kalau hidup hampir mustahil mendapatkan umur sepanjang 700 tahun untuk mengikuti 700 Ramadan. Tapi ada shortcut-nya dengan memberikan makanan berbuka. Pak, Ibu, Ramadan kita banyak yang kurang. Ramadan kita banyak yang bopeng. Ramadan kita banyak yang cacat di masa dulu. Salah satu cara untuk menutupi kekurangan dan cacatnya Ramadan kita pada waktu-waktu sebelumnya, perbanyaklah engkau dan aku memberikan makanan berbuka kepada mereka yang sedang berpuasa. Terutama hari-hari ini ketika sedang wabah terjadi, ketika menyebabkan efek domino banyak orang kelaparan, saatnya berbagi. Untuk menurunkan pertolongan atas wabah yang kita hadapi. Yang kedua, supaya kita mendapatkan pelipatan Ramadan berpuluh-puluh kali lipat dengan banyaknya orang yang kita berikan makanan berbuka. Tetap berbagi walaupun hujan turun deras menggelayut bangsa kita. Itu yang keenam. Yang ketujuh, pastikan bahwasanya kita di Ramadan ini supaya bergairah itu membersihkan penyakit hati. Jangan hasad, jangan suka melakukan sesuatu yang sifatnya itu memperkeruh hati kita, Pak. Hari ini banyak orang yang mengambil dan mereka itu terjun mengalihkan bisnisnya. Akhirnya ada yang bisnisnya mulai turun, dia jualan masker, ada yang jualan hand sanitizer, kemudian dikomentari macam-macam gitu. Orang lagi bertahan, Pak. Nggak usah kita banyak berkomentar. Harusnya Ramadan ini ketika lagi dalam kondisi yang semacam ini sulit, bersihkan hati kita. Yang melelahkan dan tidak menjadikan Ramadan bergairah itu karena penyakit hati. Maka semoga kita tidak memiliki dan membawa penyakit hati ketika Ramadan itu datang. Kalaulah media sosial itu hanya memperkeruh hati kita, lebih baik hentikan sementara. Kalau memang itu memperkeruh hati kita. Jangan sampai membawa penyakit hati ketika di bulan Ramadan. Dan kemudian yang ke-8, yang terakhir, supaya Ramadan kita bergairah di tengah wabah. Mari kita rencanakan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Berapa kali kita akan khatam, kapan waktunya kita membaca, kapan waktunya kita akan tidur, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus mulai kita tinggalkan. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu, Ramadan ini saya ingin deh belajar untuk meninggalkan rokok dan mulai mengurangi rokok. Mungkin ada yang kayak gitu. Ada mulai merencanakan, saya ingin mulai belajar untuk pakai jilbab. Mungkin ada yang kayak gitu. Tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit, tapi itu melalui perencanaan yang kita lakukan. Kalaulah kita mendapatkan keberkahan, bisa jadi apa yang kita lakukan itu akan terbawa sampai Ramadan itu selesai. Mari kita terbiasa merencanakan detail tentang urusan akhirat kita. Terkadang kita detail dalam urusan dunia, tetapi kita tidak pernah detail tentang urusan akhirat kita. Semoga Allah memberkahi, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, dan semoga Allah menjadikan kita segera diberikan pertolongan. Tetap yakin, Pak, tetap sabar dan Ibu ketika turun hujan yang begitu deras ini yang menimpa kepada kita dan bangsa kita, karena kita tahu di balik hujan yang deras ini ada pelangi yang akan menanti. Tidaklah malam terlalu gelap kecuali fajar akan datang. Tidaklah terik matahari yang sudah menyengat kecuali sore hari yang romantis akan kita jumpai. Setiap satu kemudahan, setiap satu kesulitan selalu ada dua kemudahan yang mengiringi pada kehidupan kita. Tetap tersenyum, tetap bersyukur, karena apapun yang sedang kita rasakan tidak boleh menghilangkan materi dan alasan kita untuk bersyukur kepada Allah dalam semua hal yang kita peroleh dan kita dapatkan. Kepada seluruh jamaah di Masjid Salahuddin, pada seluruh karyawan Ditjen Pajak, semoga Allah merahmati, memberikan keberkahan. Semoga keluarga Bapak dan keluarga kami selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Selalu kita diberikan rezeki-rezeki yang barokah untuk kehidupan kita dan anak-anak kita. Kepadanya kita berharap dan kepadanya kita menggantungkan harapan. Ia yang tidak pernah mengecewakan, ia yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan perasaan dan curhatan hati setiap makhluknya. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Mas Sabto. Alhamdulillah.
Sebenarnya banyak pertanyaan nih, banyak banget, terus ada yang resen juga. Cuma memang waktunya mereka untuk kembali ke kantor kayaknya harus bekerja kembali. Jadi kita cukupkan, mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa berjumpa lagi ya atau bahas lagi ini. Insya Jadi Allah. memang karena memang waktunya terbatas. Tadi saya sudah berusaha meringkas-ringkaskan. Tapi memang materi Ramadan memang banyak hal yang kita harus lalui ketika di bulan ini. Betul. Ya walaupun waktunya belum mencukupi, tapi setidaknya ada ilmu yang bertambah. Tapi jangan lupa kita juga ada program di YouTube channel ya, bisa disaksikan juga YouTube, tiap pagi. Ada di YouTube channel. YouTube channel Umar Maita Syamila itu bisa setiap disaksikan pagi. Tiap Insya pagi. Allah kita akan menyiarkan di kajian pagi-pagi setiap 5:30 habis sholat subuh. Dan yang kedua adalah kajian mengetuk pintu langit 10 menit sebelum kita adzan maghrib. Adzan maghrib menurut waktu Bekasi. Insyaallah. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Kita minta doanya Ustaz, besok mau bulan puasa juga buat teman-teman juga di Jen Pajak insyaallah. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ahillahu bil yumni wal iman. Ya Allah, perlihatkanlah hilal Ramadan ini dengan kebenaran dan perlihatkanlah hilal ini dengan keimanan ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah ya Rabb yang kami sembah selamat pada bulan Ramadan dan hantarkanlah Ramadan kepada kami dan jadikanlah amal-amal kami di bulan Ramadan diterima oleh Engkau. Jadikanlah para malaikat raqib sibuk mencatat amal kami dan jadikanlah mereka sibuk menghantarkan amal kami di bulan Ramadan untuk membuka pintu langit memperoleh semua ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, tidaklah ada kesulitan kecuali Engkau mampu menjadikan mudah. Tidak ada kesedihan kecuali Engkau mampu menjadikan itu menjadi kegembiraan. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Berikanlah keberkahan dalam setiap apa yang kami jumpai dan kami dapati. Kami mengimani ya Allah ujian yang Engkau berikan kepada kami ini memberikan banyak sekali keterbatasan. Tapi apapun itu, bimbinglah hati kami untuk senantiasa bersyukur dan lapang terhadap semua yang Engkau berikan pada kehidupan kami. Jagalah orang tua kami, ya Allah. Jagalah mereka dan kuatkanlah mereka untuk menjumpai bulan Ramadan ini dengan kekuatan. Jadikanlah kami sebagai seorang suami bersih hatinya ketika Ramadan datang. Dan jadikanlah kami kalau menjadi seorang istri, hati kami bersih memandang suami dan anak-anak kami di bulan Ramadan ini. Janganlah Engkau menjadikan Ramadan kami nutup lubang gali lubang. Kami Ramadan, kami puasa tetapi kami juga masih mengerjakan dosa. Kami khawatir Ramadan ini hanya menjemput kecelakaan. Jadikanlah Ramadan kami Ramadan yang menjemput ketakwaan. Ramadan ini menjadikan kami dekat dengan bayang-bayang kematian ya Allah. Karena sesungguhnya begitu banyak berita dan data yang sering kami baca dan kami dengar tentang kematian dan kematian. Jadikanlah hati kami tetap tenang. Jadikanlah ketakutan ini untuk terus mendekat kepadamu. Karena ketakutan kepadamu menjadikan kami terus untuk dekat kepadamu, ya Allah. Berikanlah kepada hati kami qanaah. Sederhanakanlah dunia kami. Lebarkanlah rezeki kami. Karena Engkaulah yang menggenggam rezeki dan Engkaulah yang menjamin rezeki setiap hamba-Mu dan makhluk-Mu di atas muka bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin alhamdulillahirobbilalamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.